Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. وبسند المتصل إلى المؤلف الإمام النووي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah kesempatan, taufik hidayah, kegampangan, kelapangan untuk berkumpul di Musalla Al-Ikhlas guna melanjutkan kajian rutinan kita, yaitu pembacaan hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah-langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya kita, amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah dan menghapus semua dosa, semua kekurangan dari kita mudah-mudahan dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita berada di hadis ke-33 dari 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang mana hadis ke-33 ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini pernah sudah kita ceritakan biografi beliau. Beliau adalah sepupu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abbas paman Nabi. Beliau termasuk daripada sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau termasuk sahabat yang umurnya kecil ketika Nabi wafat. Kurang lebih umur beliau itu ketika Nabi wafat baru 10 atau 12 tahun, masih kecil. Makanya ketika Nabi wafat, beliau banyak berguru dengan sahabat-sahabat yang besar, seperti Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Sayyiduna Utsman, dan Sayyiduna Ali. Beliau jadikan semua ini guru beliau untuk mendengarkan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Abbas ini selalu diceritakan di setiap momen ketika penceramah atau pendakwah sedang mengkaji bagaimana rendah hatinya seorang penuntut ilmu agama. Cerita Abdullah bin Abbas yang sering disampaikan. Beliau itu sering datang ke rumah sahabat-sahabat Nabi tanpa mengganggu mereka yang ada di rumah. Tidak diketuk pintunya. Datang ke rumah, contoh, beliau pernah datang ke rumah sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Duduk di depan rumahnya. Untuk apa? Untuk mendengarkan hadis Nabi. Tapi mau ngetuk, takut
gurunya tadi sedang istirahat, belum ada janji, kan begitu. Jadi beliau tunggu di depan. Nah, sampai berdebu. Apalagi kalau musim angin kan. Di sana itu kan padang pasir. Musim angin debunya Masya Allah. Sampai berdebu. Sampai sahabat Zaid bin Thabit sendiri yang keluar. Keluar, lihat ada Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW. Oh, sahabat itu sangat menghormati keluarga Nabi. Sebagaimana keluarga Nabi menghormati dan mencintai para sahabat, sahabat Nabi juga sangat mencintai dan menghormati keluarga Nabi. Kata Zaid bin Thabit, wahai sepupu Rasulullah, kenapa nggak antum kirim orang biar aku datang? Kenapa nggak antum kirim orang ke aku utusan biar aku yang mendatangimu? Tidak, kata Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, ilmu itu lebih pantas untuk didatangi. Ketika berjabat tangan, beliau cium tangan Zaid bin Thabit. Kenapa kau lakukan ini? Wahai sepupu Rasulullah, kata Zaid bin Thabit. Kata Abdullah bin Abbas, beginilah kami diajari oleh Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan pembawa atau penyebar ilmu agama, perawi hadis Nabi Muhammad. Kemudian sama Zaid, tangannya Abdullah bin Abbas diambil, dicium juga. Dan beginilah juga kami diajari Nabi untuk mencintai dan menghormati keluarganya. Nah, jadi harmonis sekali hubungan antara sahabat dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya Abdullah bin Abbas di jangka waktu yang begitu singkat jadi ulama besar. Beliau Nabi meninggal umurnya masih 10 atau 12 tahun. Dan sampai 10 tahun beliau jadi pemimpin mufassirin. Kenapa? Sahabat yang besar-besar itu didatangi terus. Apa aja yang kau dengar dari Nabi? Apa maksud ayat ini? Apa ini semua dipelajari. Ditambah lagi beliau dapat doa dari Nabi. Abdullah bin Abbas ini dapat doa dari Nabi. Nabi pernah mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia agama dan pahamkan dia takwil, tafsir Al-Quran. Doa dari Nabi. Tapi wong dulu, Pak, dapat doa sekalipun dari Nabi tidak menghambat mereka untuk belajar. Tidak menghambat mereka untuk beribadah, untuk beramal. Ini kan doa dari Nabi. Kalau budak sekarang dapat doa, ya sudah tidur baik, usah belajar. Doa aku lah didoai sama ustadz itu, sama wali itu, tidak usah belajar. Nah, doa dari Nabi untuk mempermudah, untuk mempersingkat, mempercepat pemahaman. Tapi yang namanya ilmu bitta'allum, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan belajar. Tidak ada ilmu diwariskan. Ada bapak alim luar biasa. Anaknya malas belajar, ya bodoh. Bapaknya karangannya banyak, misalkan. Anaknya tidak mau belajar, tidak paham apa-apa. Iya. Jadi namanya ilmu ya harus belajar. Nah, cuman doa dari wali, berkah dari ulama, apalagi dari Nabi Muhammad SAW mempersingkat, mempercepat. Dan ini semua, setiap kalau kita perhatikan, setiap sahabat yang dapat doa dari Nabi, mereka tidak merosot ibadahnya. Malah kebalikan, makin semangat. Banyak kan sahabat yang Nabi omongkan, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Bilal, aku dengar sendal kau di surga udah Bilal. Sa'ad bin Mu'ad, sapu tangan kau lebih halus dari sutra ini di surga. 10 sahabat dari Sayyidina Abu Bakar sampai terakhir Nabi ngomong, kamu semua kalian masuk surga. Banyak yang Nabi pastikan masuk surga. Tapi kita lihat, apakah ketika Nabi memastikan mereka masuk surga, mereka leha-leha, mereka santai-santai? Tidak, makin digetolkan lagi ibadahnya. Utsman bin Affan, ketika Nabi katakan Sayyidina Utsman habis infak, pernah itu ceritakan, habis infak begitu banyak harta ke Nabi.
Karena kita hitung triliunan yang dia infakkan ke Nabi. Satu kejadian itu, di satu tempat itu. Kata Nabi, ya Allah, Utsman ini mau melakukan apa aja setelah ini bebas. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yawm. Apa yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak bahaya. Semuanya aman. Apakah beliau setelah itu males-malesan? Udah dijamin sama Nabi? Tidak. Makin lagi tiap hari hatam Quran. Tiap hari Sayyidina Utsman bahkan kadang sehari 2 kali hatam Al-Quran. Infaknya makin getol. Amalnya makin luar biasa. Begitu semua sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu, ini kan doa dari Nabi, penyemangat dari Nabi Muhammad SAW. Ini kabar gembira dari Nabi, nikmat dari Nabi harus dijaga. Misalkan mereka malas-malasan, tidak dijaga, bisa jadi nikmat itu berubah nikmat. Nikmat itu azab, musibah, naudzubillah. Makanya mereka jaga. Doa dari Nabi, mereka jadikan penyupport mereka. Abdullah bin Abbas didoai sama Nabi. Ya Allah, pahamkan dia agama, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Luar biasa doa dari Nabi. Tapi beliau tetap belajar. Sayyidina Umar, dimanapun itu Sayyidina Umar dituntuti terus sama Abdullah bin Abbas. Bahkan Sayyidina Umar sering mengajak Abdullah bin Abbas untuk duduk musyawarah, kumpul, rapat dengan sahabat-sahabat. Karena Sayyidina Umar tahu, ini anak cerdas dan bakal jadi ulama yang besar. Ketika sahabat-sahabat yang lain cemburu kepada Sayyidina Umar, waktu itu Sayyidina Umar udah jadi khalifah, Amirul Mukminin. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kenapa kau ajak Abdullah bin Abbas terus tiap rapat kita? Kami punya anak seumuran dia. Kenapa anak kami tidak diajak juga? Artinya Abdullah bin Abbas ini seumuran anak kami. Kenapa kau gabungkan? Kau ikut andilkan dia. Akhirnya mau Sayyidina Umar dites. Ingin ditampakkan sama Sayyidina Umar betapa cerdasnya Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Umar, dikumpulkan lagi sahabat yang tadi sama Abdullah bin Abbas. Apa tafsiran kalian tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Coba apa? Maksud Allah ini apa? Semua yang hadir rata-rata ngomong itu maksudnya Allah ngomong, wahai Muhammad, kalau datang pertolongan Allah yaitu Fathu Mekah, pembebasan, pensucian kota Mekah di tahun ke-8, karena ini surat turun habis kejadian itu. Maka bertasbihlah, syukuri nikmat Allah. Bakal banyak yang masuk Islam, syukuri nikmat Allah. Udah, cuman tafsiran datar. Udah, itu kata Sayyidina Umar, ya, ini kami pahami dari surat tersebut. Kata Sayyidina Umar, Abdullah, apa yang kau pahami dari surat tersebut? Apa jawab Abdullah? Na'yu Rasulillah. Yang aku pahami dari surat itu kabar dekatnya wafat Nabi Muhammad. Yang lain bingung. Tidak ada. Di ayat itu tidak ada Allah sebutkan Muhammad kabar apa? Wafatmu udah dekat. Tidak ada. Dari mana kau pahami itu wahai Abdullah? Ini contoh tafsir Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an itu kadang ada Al-Imam Ali termasuk pemimpin dalam ilmu tafsir, guru Abdullah bin Abbas, Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, setiap ayat dalam Al-Quran ada tafsir zahir, ada batin. Yang zahir yang bisa atau gampang untuk diketahui. Yang batin itu yang susah. Seperti ini. Yang tadi disebutkan sama kebanyakan sahabat, tafsir yang zahir, yang gampang dipahami. Istilahnya kalau kita kasarnya, kita artikan paham. Itu. Tapi yang batin, itu ulama tertentu. Kata Abdullah bin Abbas, yang aku pahami dari surat tersebut, Allah memberitahu kepada Nabi, wafatmu sudah dekat. Bagaimana? Kata sahabat yang lain. Dijelaskan sama Abdullah bin Abbas. Nabi itu diutus dari Mekah. Nabi keluar dari Mekah. Ketika kaum yang Nabi keluar dari tempat tersebut berhasil Nabi rebut atau Nabi sucikan, kotanya berhasil Nabi sucikan. Dan ketika banyak umat sudah masuk Islam, berarti tugas seorang utusan sudah selesai. Kan Nabi kan manusia.
utusan Allah. Namanya orang diutus, kalau utusannya udah selesai, suratnya udah disampaikan, ngapain lagi ya balik? Nggak mungkin nongkrong di situ. Wah, ketika Jazirah Arab sudah bersatu, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Jazirah Arab bersatu, tugasmu selesai. Tidak mungkin Nabi tugas sampai hari kiamat. Karena Nabi manusia. Kata Allah, tidak ada sebelummu Nabi yang kekal abadi. Tak nanti. Yang kekal abadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wafatmu sudah dekat, waktumu sudah hampir selesai, banyak-banyaklah istighfar, dekatkan kembali dirimu, makin dekatkan dirimu kepada Allah dengan istighfar dan bertasbih kepadanya. Itu tafsiran Abdullah bin Abbas. Apa kata Sayyidina Umar? Demi Allah, yang aku pahami seperti yang kau pahami. Jadi pemahamannya itu selevel Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas pemahamannya selevel Umar bin Khattab. Nah, Sayyidina Umar itu pas Nabi berhasil mensucikan kota Mekah, beliau menangis. Yang lain senang semua, senang. Takbiran. Kenapa? Oh, kota Mekah, Ka'bah, Nabi sucikan dari berhala. Bersatu Mekah Madinah, ya kan? Sayyidina Umar nangis. Yang nggak paham, bingung, Umar, kenapa kau nangis? Ini kan waktunya kita senang. Kata Sayyidina Umar, ma ba'dal kamal illan nuqsan. Yang aku takutkan sesuatu itu ketika sempurna pasti habisnya berkurang lagi. Ketika sempurna pasti begitulah sunnatullah fi khalqih. Anak, bayi, belum sempurna, makin besar makin sempurna. Bisa ngerangkak, bisa duduk, bisa jalan, terus, makin sempurna, makin dewasa, 30, 20, 30, kuat, makin terus, sempurna nih. Apakah terus mantap sempurna? Tidak, balik lagi, melemah lagi, sakit lagi, kakinya lemah, ini lemah, ini sampai selesai. Begitu ciptaan Allah, semua begitu. Sempurna pasti habis itu berkurang. Itu kata Allah. Sayyidina Umar paham. Ketika Nabi sudah menyempurnakan tugasnya, sempurna udah agama ini. Jazirah Arab sempurna di bawah Nabi, sudah berarti selesai. Pasti gitu akan ada kekurangan, yaitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pemahaman Abdullah bin Abbas itu sama dengan pemahaman Umar bin Khattab. Makanya sama Sayyidina Umar dibawa terus ke majlis-majlis beliau, ke perkumpulan-perkumpulan beliau. Dan betul tidak lama beliau jadi Ra'isul Mufassirin, pemimpin ulama tafsir. Memang Abdullah bin Abbas tidak punya kitab tafsir yang terkarang. Kita tidak ada sekarang kalau kita ke perpustakaan, ada tidak kitab tafsir Abdullah bin Abbas? Ganti. Karena dulu tuh belum muncul metode ngarang-ngarang, itu belum ada. Cuman isi tafsiran Al-Quran rata-rata dari Abdullah bin Abbas. Kita buka ayat ini, Abdullah bin Abbas. Kalau ada Abdullah bin Abbas, muridnya. Ada muridnya, murid-muridnya. Bisa dikatakan 70% lah. Kitab tafsir-tafsir itu isinya pendapat atau riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau punya murid, pemimpin semua. Atau Tawus, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid. Ini pemimpin ulama tafsir, murid Abdullah bin Abbas. Kita kalau buka kitab tafsir bakal lewat dengan nama Tawus. Ada yang namanya Ikrimah, ada yang namanya Sa'id bin Jubair, ada yang namanya Mujahid. Kita kalau baca biografi atau kita perdalami qiraat Quran, 7 qiraat itu. Nah, itu nanti ujung-ujungnya ke murid-murid Abdullah bin Abbas. Karena memang sumbernya dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Beliau habiskan waktu beliau untuk ilmu, untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW, sampailah beliau meninggal di kota Taif. Beliau itu setelah Nabi ikut Sayyidina Ali. Di zaman Sayyidina Ali, beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok-kelompok yang tidak sepemahaman dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah itu makin tua, beliau keluar dari politik istilahnya. Sudah, beliau lebih fokus lagi ke ilmu dan menyebarkan ilmu di kota Taif. Meninggal di sana. Sampai sekarang masih ada kuburannya dan masih ada masjidnya. Dibangun masjid di samping kuburannya, Masjid Abdullah bin Abbas.
Nah, jadi kita kalau ke Taif pas umroh, jangan cuman makan-makan deh. Naik apa itu? Yang kereta gantung itu. Lebih baik di puncak, Pak. Pemandangannya lebih bagus. Di sana batu kalau yang jingok apa Eh, jangan sampai kita ke tempat-tempat seperti itu, tapi kita tempat-tempat yang bersejarah. Ada makom Abdullah bin Abbas, ada musola Nabi Muhammad, Nabi ketika berdakwah di Taif, yang Nabi dilempari batu, Nabi istirahat di bawah pohon anggur atau di pohon kurma, itu dijadikan masjid. Tidak banyak yang tahu memang, cuma ada masih. Alhamdulillah kita pernah ziarah waktu itu. Diajak sama Usano nih harus memang. Yang tahu-tahu tempat seperti itu banyak. Tempat Nabi dakwah ada semua masih. Nah, jadi jangan kita apa ke tempat yang di tempat kita lebih bagus, naik kereta gantung di puncak di Bandung lebih bagus pemandangannya, lebih dingin. Sana dingin, cuman pemandangannya batu semua. Ada apa anjing Pak? Uang kadang disibukkan dengan yang bukan haram, tidak terlalu penting, tapi lupa dengan yang lebih penting, kesempatan yang sangat mahal dia lupakan. Dia lupakan ziarah Abdullah bin Abbas, tapi biasanya ziarah Abdullah bin Abbas karena sangat terkenal kuburan beliau berada di kota Taif. Nah, hadis yang kita baca masih riwayat Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Umpama kata Nabi, setiap orang yang mengaku, ngaku apa be? Kemudian langsung diberikan, diiyakan akuannya, maka semua orang akan mengaku ini punya aku, itu punya aku. Kalau setiap orang yang ngaku dibenarkan, maksudnya ngaku di sini pengen ngambil hak orang lain. Ada yang punya tanah, tiba-tiba ada yang ngomong itu tanah punya aku, bukan punya kau. Nah, itu. Dituntut misalkan. Banyak sekarang begitu. Apalagi biasanya rumah waris kan begitu. Itu hak kami, bukan hak kamu. Nah, kata Nabi, kalau umpama setiap orang yang mengaku kemudian diiyakan, diberikan apa yang dia akui, ya maka akhirnya setiap orang ngakui harta orang lain. Kacau balau kan? Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka akan saling ngakui. Nabi dikasih patokan hukum. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Yang ngakui sesuatu, yang mengaku, artinya berarti dia pihak kedua, pihak dari luar. Ngaku misalkan rumah itu punya kami. Itu kan, berarti dia pihak kedua, yang nuntut istilahnya. Yang nuntut kata Nabi, yang mengakui, yang ngaku-ngaku rumah itu punya dia, tanah itu punya dia, harus mendatangkan bayyinah, bukti. Kata Nabi, harus pakai bukti. Ada si A misalkan ngomong sama si B, "Oi B, rumah yang kau duduk itu punya aku." Tidak cukup cuma kayak itu. Harus diminta bukti. Dan alhamdulillah sekarang itu terjadi ya di pengadilan kita, bukti harus dimajukan. Hukum itu dari Islam. Bukti kata Nabi. Yang paling kuat buktinya dialah yang menang. Yang paling kuat buktinya dia yang menang. Makanya dalam Islam itu kita dianjurkan untuk perhatian masalah-masalah itu, Pak. Kadang ngomong itu, ini kan adik aku juga. Iya, kamu masih hidup kalau ada ketika kalau anak-anak, maka harus jelas. Islam mengajarkan jelas. Allah ketika menyebutkan ayat yang berkaitan dengan utang piutang itu paling panjang. Satu halaman. Ayat terpanjang di Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan utang piutang. Apa isinya di situ? Kata Allah, kalau utang ada saksi, tulis, diajari semua, tulis. Semua ini transaksi kita harus jelas. Tidak boleh, ini kan ada aku, dah. Ini kan hak, bukan kita berikinan, bukan, atau kita perhitungan, bukan. Tapi masalahnya kalau orang tuanya udah ada semua, generasi berikutnya masih akor misalkan,
Generasi ketiga jarang yang ngaku. Apalagi misalkan ekonominya makin merosot, macam-macam, mulai ngelirik ke itu. Ah, itu rumah waris kita itu. Ah, itu wasiat bapak kita, itu ini itu. Makanya dari awal harus kita jelas. Walaupun kamu saudara, bahkan itu yang harus jelas biar tidak jadi cekcok nanti di masa depan. Jelas. Al-Qur'an ngajarkan saksi masalah warisan harus ada saksi pernikahan, saksi ini, saksi itu, semua saksi-saksi. Biar kita udah cekcok, udah kati keributan di antara saudara, di antara kerabat. Makanya Nabi, kata Nabi, kalau misalkan setiap yang ngaku diiyakan akuannya, dibenarkan, maka semua orang akan mengaku, oh ini punya aku, ini punya aku. Nah, tidak, kata Nabi. Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Untuk yang nuntut pihak kedua, pihak luar yang ngaku itu rumah punya aku, artinya rumah itu sudah selama ini diketahui punya si A misalkan. Kan begitu. Atau tanah itu selama ini diketahui punya si A. Datang orang luar, datang si pengaku ini ngomong, wahai A, rumah itu punya aku, punya kami, atau kami punya jatah. Berarti kan dia yang nuntut, nuntut hak. Bagi yang nuntut, kata Nabi, harus mendatangkan bukti. Dan yang buktinya paling kuat, dialah yang menang di pengadilan hukum Islam. Bukti. Mau yang benar, misalkan yang nuntut atau yang dituntut, siapapun yang benar, tapi buktinya kuat yang mana, dia yang dimenangkan. Misalkan, ternyata si B ini ngaku-ngaku, bohong. Bukti yang dia bawa palsu, cuman kuat bukti itu. Sehingga pihak si A yang dituntut kalah. Ya sudah. Dalam hukum Islam, si B yang menang. Walaupun hakikatnya si B ini bohong, malsukan bukti. Tapi dalam hukum Islam tetap dimenangkan si B. Karena Islam itu kan sekali lagi, syariat Islam menghukumi secara zahir. Yang kelihatan, yang nyata, yang fakta. Mana buktinya? Oh ini katanya bukti. Kalah kamu, ini yang menang. Makanya sekarang kan kalau ada keributan itu di pengadilan, adu bukti, kan begitu. Kuat-kuatan bukti. Jangankan pengadilan kita, pengadilan Nabi. Nabi sendiri yang ngomong. Dalam hadis, kita kutip hadisnya. Dari Ummi Salamah. Nabi besar Muhammad SAW bersabda, Innakum tahtasimuna ilayya. Kata Nabi, kalian itu ngadu sesuatu, kalau cekcok kan pasti ke aku, kata Nabi. Karena Nabi hakimnya, Nabi qadinya. Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa'aqdiyalahu ala nahwi ma asma'u minhu. Terkadang kata Nabi, ada di antara kalian yang ngomongnya itu tidak jelas. Kalau ngomong sarap. Sehingga dia kalah sama lawannya. Si koknya pintar kalau ngomong. Yang nonton ini misalkan, pintar kalau ngomong. Bolak-balikin fakta pintar. Yang benar, gagap. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa. Apa adanya media. Fa'aqdiyalahu. Akhirnya kata Nabi, aku membenarkan, memenangkan yang nuntut. Yang pintar ngomong tadi. Karena Nabi tergantung bukti kan begitu. Yang pintar ngomong tadi, pintar masukkan bukti. Kata Nabi, aku benarkan dia, aku menangkan dia. Maka hati-hati, kata Nabi. Jangan diambil. Faman qata'tu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu. Jangan diambil, kata Nabi. Kalau kalian yakin, kalian itu salah atau ragu, jangan diambil. Karena sesungguhnya yang aku berikan itu adalah sepotong api neraka. Yang aku berikan ke yang ngaku tadi, yang pintar ngomong, bukan rumah, api neraka, kata Nabi. Itu Nabi yang ngomong. Ini hakimnya Nabi loh. Pengadilannya pengadilan Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk yang buktinya kalah, dia kalah. Yang menang, dia menang. Tapi kalau hakikatnya yang menang, buktinya yang kuat, ternyata dia yang ngaku, dia yang salah, maka hati-hati, kata Nabi, yang aku berikan ke kalian itu adalah api neraka jahanam. Nauzubillah. Jadi, oh ya, aku menang, Nabi. Jadi Nabi itu tidak mau sahabat pikiran yang penting menang di depan Nabi.
Kalau menang di depan Nabi, kemudian diakui oleh Nabi, sudah, kita menang. Benar ini tanah-tanah kita. Tidak, kata Nabi. Tanah ini hakikatnya punya siapa, itu urusan Allah. Kalau aku menangkan yang buktinya kuat. Yang buktinya kuat aku menangkan, tapi kalau dia tahu, dia yakin, dia salah, jangan diambil. Karena sesungguhnya itu adalah api neraka jahanam. Yang aku tunjuk itu bukan rumah, bukan sertifikat rumah, tapi sertifikat api neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Nabi Muhammad. Makanya tidak boleh masalah ini kita lari dari hukum Islam, lari dari syariat. Tidak hukum pakai hukum zahir. Ada yang jadi hakimnya, qadhinya wali misalkan. Oh, aku lihat dari ilmu kasyaf aku dia yang benar. Ada aja. Atau aku mimpi Nabi semalam. Yang benar, dah, jadi menang. Dah, dia menang. Diceritakan. Ada satu qadhi dari kota Zabid. Zabid ini kota di negeri Yaman. Namanya Al-Imam Ibnul Muqri. Beliau terkenal alim. Punya karangan banyak di mazhab Imam Syafi'i. Qadhi, hakim dia. Datang satu wali. Ini yang ngadu atau yang lapor wali. Wali, kekasih Allah. Dituntut sama si keuang. Si keuang ini penipu. Penipu. Pembohong, pendusta. Kata si penipu ini, wahai qadhi, kambing yang dimiliki oleh fulan itu, yang dituntut, ini wali ini. Itu punya aku, kata si penipu ini. Mana buktinya? Tunjuk tahu bukti. Yang wali ini. Benar, bukan kata wali ini. Ini kambing punya aku. Mana buktinya? Katik bukti. Katik bukti. Akhirnya kata qadhi, setelah dipertimbangkan, dilihat bukti-buktinya, si pembohong ini lebih kuat buktinya. Pinter dia manipulasi, mainkan itu tuh pinter. Akhirnya kata qadhi, ya sudah, afwan, minta maaf. Itu kambing bukan punya kau berarti. Buktinya kuatan dia. Berikan kambing itu ke si fulan ini, si B. Padahal si B ini pembohong, fasik istilahnya. Ini wali. Akhirnya walinya tadi angkat tangan. Agak serem memang kalau urusan sama wali. Kata wali tadi, ya Allah, kalau aku yang benar, telan itu qadhi ya Allah. Telan itu qadhi. Benar. Tempat duduk qadhi itu, bumi terbuka, nelen qadhi itu. Tinggal kepala deh. Artinya dia benar. Makanya dia ngomong, kalau aku yang benar ya Allah, kan kalah nih si wali ini. Karena buktinya tidak kuat. Kalau aku benar ya Allah, telan itu qadhi ya Allah. Di depan si pembohong tadi. Masih di mahkamah itu. Dijabah sama Allah. Memang kalau dia benar, hak dia itu. Ditelan sama umi. Tinggal kepala itu, setengah badan. Nah, cuman qadhinya wali juga. Alim. Ya Allah, aku cuman melaksanakan syariat Nabi. Syariat Nabi pokoknya yang buktinya kuat dia yang menang. Kalau aku benar ya Allah, keluarkan aku ya Allah. Dikeluarkan sama Allah. Dikeluarkan sama Allah. Artinya dia memang ngamalkan syariat Nabi. Tidak pakai ngaku-ngaku dah. Oke. Jadi walaupun wali yang di depan, kalau buktinya kurang, kalah ya kalah. Begitu hukum pengadilan Islam. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib terjadi. Ada di zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali jadi khalifah waktu itu sudah. Ada qadhi terkenal, Qadhi Syuraih. Termasuk nama qadhi, nama hakim yang terkenal di dalam sejarah Islam. Terkenal dengan kealimannya, dengan keadilannya. Qadhi Syuraih. Beliau ini tabi'in, cuman hidupnya dari zaman Nabi, tidak ketemu sama Nabi, baru masuk Islam, baru ketemu dengan sahabat setelah Nabi wafat. Alim, jadi hakim di zaman Sayyidina Ali, qadhi. Arti qadhi itu kan yang menengah-nengahi setiap ada orang yang punya masalah, itu qadhi. Hakim lah. Nasrani, wong Kristen, ngadu ke qadhi ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku adu-aduan ke Amir, tak tanggung-tanggung, Amirul Mukminin. Yang dituntut oleh wong Kristen ini Amirul Mukminin. Waktu itu Sayyidina Ali khalifahnya. Istilahnya itu presidennya, sultannya. Sama Qadhi Syuraih dipanggil Sayyidina Ali. Dipanggil Sayyidina Ali.
diminta hadir ke pengadilan. Datang Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Ali duduk di hadapan atau di samping Qadhi Syuraih. Kata Sayyidina Ali, wahai Syuraih, wahai Qadhi, kalau lawanku itu bukan wong Kristen, bukan Nasrani, maka aku akan duduk di sampingnya. Artinya yang namanya yang penuntut dan yang dituntut harus di depan Qadhi. Cuman karena dia itu Nasrani, agamanya beda, ada hadis dari Nabi. Muslim sama kafir tidak boleh sama kedudukannya. Begitu. Iya wahai Amirul Mukminin, betul kata Qadhi. Duduk di samping anak. Bukan duduk di samping yang nuntut tadi, di depan ada samping. Apa yang kau tuntut wahai Nasrani? Afwan, enggak, maaf, terbalik. Yang nuntut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu lagi jalan di pasar dengan putra beliau Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ada orang Nasrani berjualan, jualannya itu jualan peralatan perang. Salah satu yang dijual baju besi. Baju besi itu punya Sayyidina Ali. Kecil ini punya aku ini. Dipaling jadi, dicuri. Kok ada di sini? Ah, Sayyidina Ali yang nuntut. Afwan. Jadi yang nuntut Sayyidina Ali. Ah, jadi Sayyidina Ali yang nuntut. Apa tuntutanmu wahai Amirul Mukminin? Kata Qadhi Syuraih. Kata Sayyidina Ali, baju besi yang dia jual, itu baju besi yang dia curi dari aku hilang, kata Sayyidina Ali. Aku udah ngerasa ngejual, tapi tiba-tiba dia. Akhirnya kata, ini kan berarti Sayyidina Ali yang nuntut. Sayyidina Ali yang nuntut. Si Nasrani tadi dituntut. Maka yang harus mengeluarkan bukti pertama kali yang nuntut. Gitu. Apa urutannya itu? Mana buktinya? Baju besi itu punya antum. Bukan. Mana Sayyidina Ali bohong? Kan tidak mungkin. Sekelas Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang banyak pujian dari Nabi untuk beliau bohong demi baju besi. Kan tidak mungkin. Kata Qadhi Syuraih, mana buktinya itu baju besi punyamu wahai Amirul Mukminin? Kata Sayyidina Ali, aku kata bukti, cuman ada saksi. Baju besi itu punya siapa? Anakku Hasan. Anak tidak bisa jadi saksi. Ditolak. Yang ditolak ini kesaksian Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Kata Nabi, pemimpin anak muda di surga itu Hasan. Ini dua orang yang pasti masuk surga. Ditolak. Jadi bukan wali lagi istilahnya apa itu. Bukan wali-wali lagi. Siapa saksi kau wahai Ali? Anakku Hasan. Anak tidak bisa jadi saksi bela bapak. Tidak boleh. Tidak boleh keluarga. Harus mengeluar pihak ketiga. Saksi anak ditolak. Tidak boleh. Akhirnya sudah menang Nasrani ini. Berarti kasus ini kata Qadhi Syuraih, wahai mukminin, antum kalah, itu punya hak Nasrani itu. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Nasrani, tidak mungkin hukum ini muncul kecuali dari betul-betul orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu adil. Ngaku dia akhirnya, betul, ini aku curi, aku paling ini baju besi dari Amirul Mukminin waktu itu. Akhirnya langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat di tempat itulah, karena melihat keadilan Islam. Bagaimana ulama hukama mempraktekkan, mengamalkan syariat Islam, membuat orang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam. Nah, itu kalau kita praktekkan, kita amalkan, tidak usah jauh-jauh lah, misalkan ke rumah tangga kita, kita praktekkan syariat Islam, pasti maslahat yang kita dapatkan, pasti berkat yang kita dapatkan, pasti rahmat Allah yang kita rasakan. Walaupun misalkan kalau lewat jalur yang syubhat atau yang haram ini untungnya lebih banyak, kejiwaannya lebih menguntungkan. Tapi kalau kita melok syariat Islam, tidak menguntungkan. Tetap pilih syariat Islam, maka kita lihat keuntungan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa? Si Nasrani tadi dan nama Sayyidina Ali, akhirnya baju besinya aku hibahkan buat sudahlah. Kalau masuk Islam, hadiah kata Sayyidina Ali. Dikasih sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan kata yang hadir di situ, aku lihat baju perang itu dipakai sama ini Nasrani yang masuk Islam, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kaidah Nabi udah
At-ta'mirul mukminin tunduk dengan kaidah Nabi Muhammad. Karena al-bayyinah lil mudda'i. Bukti pertama kali harus diminta kepada yang nuntut. Makanya biar tidak sembarangan orang berani nuntut. Cuman berani nuntut, katanya bukti. Tidak boleh. Jadi harus ada bukti dulu. Kalau dia katanya bukti, tidak dimenangkan. Bahkan ini ma'asyarul hadirin pernah terjadi kepada Nabi Muhammad sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah beli kambing. Kita kan sama sahabat. Nabi pernah beli kambing sama Arabi, sama Badui. Habis Nabi beli kambing, lah dinjau duitnya. Beberapa hari datang lagi Badui tadi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, balikkan kambing anak. Lah kata Nabi, kan aku udah beli kemarin. Nah, belum konjuk duitnya. Sama Nabi ngakali. Sama Nabi ini. Terjadi, diceritakan dalam kitab Sahih. Balik, itu kambing aku. Duitnya belum kau unjuk dari kemarin. Kata Nabi, sudah aku unjuk. Akhirnya Nabi nyari saksi kan? Mana saksinya kata Nabi ini? Nabi nyari saksi. Nabi tidak ngomong, oh aku ini utusan Allah. Aku ini ada wahyu. Mana yang aku bohong ini? Dah, namanya kan ini ada yang dituntut, ada yang nuntut. Berarti jalan keluar solusi satu-satunya ya bukti, saksi. Akhirnya kata Nabi, ya siapa yang lihat kemarin? Hati yang lihat. Akhirnya datang satu sahabat yang bernama Khuzaimah. Kata Khuzaimah, ana ya Rasulullah bersaksi. Ana lihat kemarin di pasar, antum bayar ke dia duitnya. Nah, kata Nabi ada saksi. Kalah akhirnya sih. Sudah ngaku akhirnya. Ngaku dia. Jadi pengen ngakali Nabi untuk dapat duit 2 kali. Ternyata ada saksi, ada Khuzaimah. Kata Nabi, alhamdulillah. Dari situ Nabi puji. Khuzaimah ini kesaksiannya seperti 2 orang. Kan saksi itu paling sedikit 2 wong. Nah, cuman kalau Khuzaimah berani bersaksi untuk Nabi walaupun dia sendiri, kata Nabi kesaksian Khuzaimah seperti 2 orang. Setelah itu kalau ada kasus Khuzaimah bersaksi cukup sikok Khuzaimah. Kalau yang lain walaupun sahabat harus 2 orang. Kesaksian itu begitu. Kalau Khuzaimah cukup 1 karena kata Nabi satu Khuzaimah seperti 2 saksi. Jadi Nabi pun pakai saksi. Tidak boleh. Tidak boleh kata ulama kita itu mengikuti dalam syariat ini pakai mimpi-mimpi, tidak boleh. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, beliau mazhab Imam Malik, pengarah yang mensyarahkan kitab Sahih Imam Muslim. Beliau mengatakan, orang-orang banyak yang aku lihat kata beliau. Orang yang ngaku wali, ngaku dapat ilham dari Allah, ngaku dapat mimpi, misalkan ketemu macam-macam, tanpa mengikuti hukum syariat zahir. Itu tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Satu cerita lagi. Terjadi dengan wong yang cerita pertama tadi. Yang ditelan sama bumi itu. Al-Imam Ibnul Mukri. Beliau kan hakim, qadhi. Di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Besok ini tanggal 29. Besok tanggal 30 atau 1 Syawal. Ya soalnya kalau ada persisian dari dulu itu. Udah lihat hilal. Ketika dilihat hilal ternyata tidak kelihatan hilal Syawal. Berarti kata beliau besok kita 30 Ramadan. Belum lebaran. Tak tahu aja. Habis beliau menetapkan besok 30 Ramadan bukan 1 Syawal. Terdengar sampai ke beliau ada satu rumah, ada satu keluarga terkenal dengan kesolehannya, ketakwaannya, kewaliannya, mengatakan besok 1 Syawal. Besok 1 Syawal. Didatangi sama ini qadhi. Imam Mukri alim. Imam Ibn Mukri. Datangi. Antum lihat hilal? Tidak, kata dia. Terus dengan apa? Landasan apa antum menyebarkan fatwa besok 1 Syawal? Kata dia, semalam aku mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi besok 1 Syawal. Kalau sekarang mungkin, sudah mimpi Nabi nih. Jadi ini wong alim. Kata dia, kalau antum mimpi Rasulullah, aku secara yaqadzatan, secara nyata. Antum kan lewat mimpi nih. Aku lewat nyata.
Dari mana lewatnya tanya dengar dari Nabi? Kata Imam Ibnu Muqri, aku dengar satu hadis dari guruku. Dengar nih, nyato. Mato melek, bukan tidur. Guruku dengar dari gurunya lagi. Gurunya dengar dari gurunya lagi, disebutkan sanad hadis sama beliau sampai ke sahabat, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau kalian lihat hilal, maka besok itu Syawal. Kalau tidak melihat hilal, kata Nabi, fa'akmilul iddata thalathin, maka sempurnakan puasa 30 hari. Kalau antum mimpi, aku nyato. Dengar niat dari guruku, guruku dari gurunya, gurunya dari gurunya, nyambung sampai ke Nabi. Dengar galau ini guru ke guru sampai ke Nabi. Kata Nabi, kalau tidak kejingan hilal, pokoknya tidak kejingan. Besok 30 Ramadan. Akhirnya ini wali minta maaf. Nama aku yang salah. Padahal tidak bohong. Betul mimpi. Tapi mimpi itu kan bukan untuk difatwakan. Bukan untuk dipublikasikan mimpi itu. Bukan untuk buat masyarakat umum. Nah, mimpi itu terkadang hanya untuk yang mimpi. Bahkan untuk anak istrinya pun tidak. Tak boleh dari mimpi dijadikan hukum. Oh, rumah itu punya fulan. Ngapa? Aku mimpi wali. Aku mimpi Habib ini, mimpi Kiai ini. Oh, ini tak boleh. Tak boleh. Salah. Walaupun benar misalkan. Minum teh susu haram. Dari mana kau mengharamkan ini? Aku mimpi Habib semalam Abdullah Haddad ngomong minum ini haram. Tidak boleh. Tahlilul halal wa tahrimul haram itu tugasnya asyari Nabi Muhammad dan Allah. Kalau inti mau ngomong ini haram, maka harus dari Al-Quran atau hadis Nabi. Tidak boleh landasan mimpi. Maka ini harus dipahami. Biar tidak terjadi cekcok. Kadang wong itu terbawa perasaan. Terbawa perasaan. Mimpi itu hukumun khasun, kata ulama. Mimpi itu hukum khusus. Khusus untuk yang mimpi. Ada orang mimpi misalkan sama gurunya atau sama Syekh Abdul Qadir Jalani diharamkan minum ini teh susu minum teh susu. Ya udah, berarti buat intip ya haram. Artinya haram pengertiannya sama gurumu, tidak diboleh kau minum ini. Tidak boleh dia besok pasang status. Aku semalam mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani, teh susu haram diminum. Tidak boleh. Sesat itu. Karena itu mimpi dan hukum mimpi khusus untuk yang mimpi. Bukan untuk fatwa umum. Tidak boleh. Untuk fatwa umum harus kembali kepada syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tidak di Al-Quran, ada tidak dari hadis Nabi. Bagaimana lihat pemahaman ulama? Ada. Baru boleh kita omongkan ini halal atau ini haram. Dan kata, tidak boleh. Tidak boleh kita vonis ini haram. Dalilnya mimpi. Kata ceritanya cah itu. Kalau cah itu kacau balau syariat kita ini. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW tidaklah beliau meninggal kecuali semua sudah beliau jelaskan. Pondasi sudah dijelaskan sama Nabi. Ikuti pondasi ini, maka hidup kalian akan selamat. Salah satunya masalah yang sering terjadi yaitu kecekcokan dalam perebutan aset atau hak waris sesama kerabat keluarga. Kadang ada cekcok, ada selisih, maka Nabi kasih kunci solusinya, yaitu tadi bagi yang nuntut harus mendatangkan bukti. Kalau bukti tidak kuat, maka yang buktinya kuat dia yang menang. Itu hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dan hadis Nabi Muhammad SAW jadi pencerah untuk jalan hidup kita sehingga insya Allah langkah-langkah kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.